Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Antika dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan topik pembahasan metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran. Apa sih sebenarnya definisi dari metode pembelajaran? Di sini saya mengambil dua definisi metode pembelajaran, yaitu yang pertama menurut Nana Sujana. Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Dan yang kedua, menurut Sobri Sutikno, metode pembelajaran adalah cara-cara dalam menyajikan materi pelajaran yang diberikan kepada murid agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya mencapai tujuan. Nah, menurut pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara untuk mengimplementasikan rancangan yang sudah disusun sebelumnya dalam bentuk kegiatan atau praktik yang lebih nyata. Selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode konvensional. Metode ceramah atau metode ceramah. Metode pembelajaran berceramah atau menyampaikan informasi kepada siswa. Metode ini adalah metode yang paling praktis karena tidak memerlukan banyak alat bantu yang tujuannya untuk mengatasi kelangkaan atau kurangnya sumber rujukan. Metode ceramah ini mempunyai kelebihan, namun juga mempunyai kelemahan. Kelebihan dalam metode ceramah ini, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Guru juga dapat menyampaikan pelajaran yang luas dan mendorong siswa menjadi fokus dalam pembelajaran. Akan tetapi, metode ceramah ini akan membuat siswa menjadi lebih pasif. Dengan gaya belajar visual ceramah, siswa cenderung akan merasa bosan, dan mungkin hanya beberapa siswa yang fokus dan mengerti materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Yang kedua, metode diskusi, yaitu ketika antara siswa dengan siswa yang lain berbincang satu sama lain dan berbagi gagasan dan pendapat mereka, atau juga saat tanya jawab dengan guru. Nah, itulah yang dinamakan dengan diskusi. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan disertai dengan penjelasan. Misalnya, guru memberikan contoh gerakan nyata atau melalui praktikum. Pendekatan pembelajaran adalah suatu sudut pandang seseorang dalam proses pembelajaran. Jika Anda sudah memahami teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, dan teori humanistik, ini bisa untuk sudut pandang kita untuk proses pembelajaran, sehingga terangkum menjadi dua,
yaitu berpusat pada guru dan juga berpusat pada siswa. Misalnya, ketika guru berperan sebagai sumber utama informasi dan pengajaran, serta mengontrol hampir seluruh kegiatan pembelajaran, dan siswa lebih banyak menerima informasi yang diberikan oleh guru, dan peran mereka lebih pasif, inilah yang disebut pendekatan pembelajaran berpusat pada guru. Sedangkan ketika siswa aktif dalam pembelajaran atau mempunyai lebih banyak kesempatan untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan bekerja kelompok, inilah yang disebut pendekatan belajar berpusat pada siswa. Selanjutnya, macam-macam pendekatan. Di sini saya mengambil 3 macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah suatu metode pembelajaran yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa, mendorong mereka untuk mengaitkan pengetahuan dengan penerapannya sehari-hari. Pendekatan ini lebih menekankan pada proses pembelajaran yang aktif, di mana siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Dalam pendekatan ini, peran guru sebagai fasilitator sangat penting, dan tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keterampilan sosial siswa agar siap menghadapi tantangan kehidupan mereka. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam proses pembelajaran, karena belajar digalakkan membina konsep sendiri dengan menghubung-kaitkan perkara yang dipelajari dengan pengetahuan yang sedia ada pada mereka. Dalam proses ini, pelajar dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang sesuatu perkara. Artinya, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka aktif mengkonstruksi pengetahuan baru dengan mengaitkan hal-hal yang mereka pelajari dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran mereka. Proses ini membantu siswa untuk lebih memahami dan menguasai materi secara mendalam, karena mereka terlibat langsung dalam menghubungkan informasi baru dengan pengalaman sebelumnya, yang memperkaya pemahaman mereka tentang suatu topik. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran deduktif-induktif. Dalam pendekatan deduktif, guru biasanya memberikan penjelasan atau teori terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan contoh atau aplikasi untuk memperjelas konsep tersebut. Pendekatan deduktif berlandaskan pemikiran bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika siswa sudah memiliki pemahaman tentang topik atau persoalan yang akan dibahas, serta konsep-konsep dasar yang menjadi landasan untuk memahami materi tersebut. Sedangkan pendekatan induktif dalam pembelajaran dimulai dengan penggunaan data atau informasi konkret sebagai dasar untuk membangun konsep atau memperoleh pemahaman. Dalam pendekatan induktif, siswa tidak langsung diberikan teori,
atau konsep umum, tetapi mereka terlebih dahulu diberi data, kasus nyata, atau contoh-contoh spesifik yang ada di sekitar mereka. Dari situ, mereka diharapkan dapat mengidentifikasi pola, menyimpulkan, dan akhirnya merumuskan konsep atau prinsip yang lebih umum berdasarkan data atau kasus tersebut. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif dalam mengeksplorasi dan menyimpulkan pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman langsung atau pengamatan terhadap data yang ada. Strategi pembelajaran. Apa sih sebenarnya definisi dari strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah serangkaian langkah atau cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Strategi pembelajaran terdiri dari teknik atau prosedur dan metode yang akan membawa siswa pada pencapaian tujuan. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa supaya tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Nah, strategi ada beberapa macam, yaitu strategi inquiry, strategi afektif, strategi eksperimental, strategi discovery, dan strategi individual. Yang pertama, strategi inquiry merupakan strategi pembelajaran yang berfokus pada pencarian atau penemuan informasi melalui pertanyaan dan penyelidikan. Siswa didorong untuk aktif mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan, menggali data, dan menemukan konsep atau solusi dengan bimbingan guru. Strategi ini mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, strategi afektif. Strategi ini berfokus pada aspek afektif siswa, yaitu emosi, sikap, nilai, dan motivasi. Guru menggunakan pendekatan yang menumbuhkan minat, keinginan, dan sikap positif terhadap pembelajaran. Ini penting untuk membangun motivasi intrinsik siswa agar lebih terlibat dalam proses belajar. Yang ketiga, strategi eksperimental. Strategi pembelajaran ini melibatkan siswa dalam eksperimen langsung untuk memahami konsep-konsep ilmiah atau teori. Siswa diberi kesempatan untuk melakukan percobaan, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman mereka yang memperkuat pemahaman konsep secara praktis. Yang keempat, strategi discovery atau penemuan. Dalam strategi ini, siswa didorong untuk menemukan pengetahuan atau konsep secara mandiri melalui eksplorasi dan kegiatan praktis. Guru memberikan masalah atau situasi yang harus dipecahkan oleh siswa, dan melalui proses ini siswa belajar melalui pengalaman langsung. Yang kelima, strategi individual. Strategi ini fokus pada pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa.
Setiap siswa diberikan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan mereka masing-masing, memungkinkan pembelajaran lebih personal dan efektif. Masing-masing strategi memiliki tujuan untuk membuat proses pembelajaran lebih dinamis, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa sambil tetap mempertahankan efisiensi dalam waktu dan sumber daya yang tersedia. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton presentasi saya sampai akhir. Terima kasih juga untuk dosen saya, Bapak Dr. Abdul Aziz MPD. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.